Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, agama Islam telah mengatur segala perkara, termasuk diantaranya mengenai waktu tidur. Jadi sebagai umat Islam, kita wajib tahu waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa waktu tidur perlu diperhatikan? Hal ini karena tidur yang baik akan membawa kebaikan pula. Sebaliknya, tidur di waktu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mendatangkan keburukan. Dilarangnya tidur pada waktu tertentu ini tidak dilakukan, bukan tanpa alasan. Ada beberapa hadis yang menjadi dasar hukumnya. Waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidur memang menjadi aktivitas yang dibutuhkan oleh setiap manusia sebagai cara untuk beristirahat dari lelahnya rutinitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan adalah karena rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Quran Surah Al-Qasas ayat 73. Namun, umat Islam perlu memperhatikan waktu tidurnya, karena ada beberapa waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sebaiknya dihindari. Berikut ini waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta penjelasannya dalam agama Islam. Yang pertama adalah tidur setelah sholat subuh. Salah satu waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidur usai menunaikan sholat subuh atau hailullah. Kata hailullah sendiri diambil dari kata hala yahulu haulan yang bermakna mencegah atau menghalangi. Meskipun biasanya waktu pagi hari, usai subuh ini terasa nyaman untuk kembali berbaring di tempat tidur, tetapi sebaiknya kita menghindarinya. Pasalnya, tidur setelah sholat subuh dapat mengurangi produktivitas karena bangunnya nanti akan terlalu siang, serta menghalangi datangnya rezeki di pagi hari. Padahal Rasulullah SAW telah berdoa kepada Allah SWT untuk umatnya seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat lainnya, Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau telah selesai sholat subuh, janganlah kamu tidur tanpa mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Sementara dalam kitab Madarijus Shalihin, Ibnu Qayyim telah berkata tentang keutamaan awal hari dan makruhnya menyia-nyiakan waktu dengan tidur. Beliau berkata, termasuk hal yang makruh bagi orang soleh karena tidur antara sholat subuh dengan terbitnya matahari. Waktu tersebut sangat berharga sekali. Pagi hari adalah awal hari dan sekaligus sebagai kuncinya. Selain itu, pagi juga waktu diturunkan rezeki, turunnya keberkahan, dan awal dari bergulirnya hari, dan melakukan segala kegiatan hari itu sehingga pagi tersebut menjadi waktu yang mahal. Selain itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menjelaskan, tidur setelah subuh sangat berbahaya bagi badan, karena melemahkan dan merusak badan, karena sisa-sisa metabolisme yang seharusnya diurai dengan berolahraga atau beraktivitas. Yang kedua, tidur setelah sholat Asyar menuju maghrib. Waktu tidur yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya
yakni tidur setelah salat Asyar atau Ailullah. Kata Ailullah diambil dari kata ilat yang bermakna penyakit. Memang benar bahwasanya tidur setelah salat Asyar hingga menuju waktu maghrib dapat menyebabkan beberapa efek buruk bagi kesehatan. Misalnya, menimbulkan penyakit, memicu stres, bahkan membuat seseorang mengalami linglung. Sebagaimana telah diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidur setelah sholat Asyar, lalu akalnya hilang, maka janganlah dia mencela atau menyalahkan kecuali dirinya sendiri." Selain itu, biasanya orang yang tidur pada waktu usai sholat Asyar sampai waktu maghrib akan mengalami kelelahan. Jadi, sebaiknya hal ini dihindari karena lebih banyak menyebabkan keburukan. Yang ketiga, tidur sebelum menunaikan sholat Isya. Tidur sebelum melakukan sholat Isya juga termasuk dalam waktu tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum sholat Isya dan mengobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini karena bisa menyebabkan umat muslim melewatkan sholat Isya hingga keesokan harinya. Para muhadisin atau ahli hadis menerangkan makruhnya tidur sebelum sholat Isya. Oleh sebab itu, At-Tirmizi mengatakan, mayoritas ahli ilmu hadis menyatakan makruh hukumnya tidur sebelum sholat Isya dan mengobrol setelahnya. Dan sebagian ulama lainnya memberi keringanan dalam masalah ini. Abdullah bin Mubarak mengatakan, kebanyakan hadis-hadis Nabi melarangnya. Sebagian ulama membolehkan tidur sebelum sholat Isya, khusus di bulan Ramadan saja. Jadi, sesekali mungkin diperbolehkan jika kita merasa lelah. Tetapi, tidur sebelum sholat Isya ini jangan dijadikan kebiasaan. Tidurlah setelah sholat Isya, dan lebih bagus lagi apabila bangun tengah malam untuk menunaikan sholat sunnah, seperti sholat sunnah tahajud dan sholat sunnah witir. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.